Wih, merah merona ini. Kebayang ini pedas. Pokoknya mah heuhah we. Wih, wah pisan ya. Dan di video kali ini saya akan memperlihatkan hasil dari tanaman cabai umur sekitaran 2 minggu 3 minggu. Langsung menuju narasumber kita. Kita ganggu sebentar ya. Oke, Kang Jang, apa kabar? Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Gimana kabarnya nih? Alhamdulillah. Oke, ini saya mau minta ilmunya lagi nih, atau spill penjelasan untuk tanaman cabai ini yang kelihatannya subur banget. Oke, apa rahasianya sampai bisa seperti ini? Oke, kita sambil duduk saja ya supaya santai. Mungkin yang saya mau jelaskan di sini, Bang, awal pertama kita tanam itu yang pertama di umur 30 hari setelah semai, Bang. 30 hari setelah semai. Paling mentok itu di umur 40 hari setelah semai, Bang. Paling mentok itu kalau misalkan kita paksakan itu tanamannya akan kerdil, dia akan susah tumbuh gitu, Bang. Nah, yang namanya pohon cabai itu yang saya ketahui itu di umur 40 ke bawah, Bang. 40 hari ke bawah kalau misalkan kita mau menanam ke lahan kita. Untuk ukuran tingginya perkiraan berapa senti, Kak? Untuk ukuran tinggi itu macam-macam, Bang. Macam-macam. Kalau misalkan ini sekitar 10 sentian, Bang lah. 10 sentian ketika kita keluarkan dari tempat persembahyan kita. Yang di video kemarin tuh ya. Ini itu, untuk Bang. Fungsi plastik ini apa itu, Bang, sebenarnya itu? Ini buat apa? Biar kita tidak terlalu capek ya, Bang. Biar tidak, kan kita mau misalkan bisa-bisa aja sih tanam cabai tidak pakai plastik seperti ini. Tapi buat biaya pembersihannya itu loh, Bang, buat pembersihan yang namanya lahan pasti banyak rumput yang tumbuh gitu, Bang. Kalau misalkan kita tidak kasih plastik musa seperti ini, yang otomatis rumput akan cepat tumbuh dan rumput itu awal mulanya terjadinya jamur, Bang. Dan ini pula ada dua fungsinya. Yang pertama nahan air hujan supaya tidak terlalu banyak masuk ke bedengan. Yang kedua itu biar hama kalau misalkan silau ya, Bang, kalau misalkan dari pantulan warna ini jadi warna bedengan ini berpengaruh gitu ya? Berpengaruh. Kenapa? Karena ini akan memantulkan cahaya ya, Bang, memantulkan kilauan yang nantinya akan menghalau jenis-jenis hama yang akan menyerang tanaman kita. Seperti itu, Bang. Iya benar. Jadi ini intinya untuk menghindari datangnya hama dari atas mungkin ya, gitu. Minimalisir seperti itu lah, Bang. Nah, itu 2 hari atau 3 hari itu kita kasih agen hayati dulu ya, Bang. Si tanahnya. Kita kocor sama agen hayati, trichoderma sama M4, terus sama apa lagi ya? Sejenisnya lah. Seperti organik gitulah. Ya, jadi ada campurannya gitu. Nah, setelah itu 3 hari setelah penutupan musa kita langsung melakukan penanaman nih, Bang. Kalau misalkan penanaman itu usahakan di sore hari. Jadi itu enggak asal-asal ya? Nggak bisa asal-asalan kita, asal ada waktunya nih. Waktunya segini. Nggak bisa, biarpun kita tengah hari itu nggak bisa, Bang. Kenapa? Karena itu akan merusak tanaman mungkin ya? Lebih ke stres. Tanaman itu akan stres, Bang, kalau misalkan kita tanam di waktu panas terik gitu, Bang. Dan itu cepat atau lambat dia itu akan layu dan cepat mati gitu, Bang. Nah, kalau misalkan kita tanamnya di sore hari itu akan meminimalisir panas dan gitu dia pun akan mempunyai waktu yang panjang buat masuk ke paginya karena hawa pun tidak terlalu panas. Oke, Bang, ini untuk kira-kira bisa sampai berbuah ini tinggal nunggu berapa hari lagi nih ya? Kalau misalkan menunggu buah ini ya
Kita coba lihat nih Bang. Oh, udah pecah tunas ya. Tuh, udah bercabang ya. Ini sebentar lagi dia akan mengeluarkan 2 cabang ya. Di sini tuh ada 2 cabang yang dia tuh akan membentuk huruf Y. Nah, di sini tuh akan membentuk huruf Y, dan dia tuh otomatis dia itu sudah memasuki masa generatif. Dan di situ pula kita harus mengganti pupuk dan agen hayati berbeda yang harus kita kasih gitu loh Bang. Yang namanya makan buat bayi beda, buat masa pertengahan beda, buat masa pembuahan juga beda loh Bang. Oh, berarti ini masuk kategori masa pertengahan ini ya? Masa pertengahan masuk ke generatif Bang. Masuk ke generatif buat masa pembuahan. Kira-kira untuk berbuahnya dari 0 itu ya, perlu berapa hari itu Bang? Menurut pengalaman saya, kalau misalkan dari 0 sampai berbuah dari semenjak tanam di lahan itu sekitar 3 bulanan lah, 3 bulanan sampai 3 bulan setengah itu udah bisa kita panen nih Bang. Awal panen itu kita ambilnya dari sekitar 100 harian. Kita akan menuju ke pohon cabai, tanaman cabai yang sudah berbuah, dan kita lihat untuk hasil buahnya ya. Mungkin ini sebagai contoh hasil dari tanaman cabai yang kita review. Nah, di sini saya mau memperlihatkan ya tanaman cabai yang saya tanam itu seperti apa. Ini tuh buah cabai jenis ori ya. Jenis ori, buahnya seperti ini. Tuh, coba lihat. Wih, merah merona ini. Kebayang ini pedas. Pokoknya mah heuhah we. Wih, wah pisan ya.